Season 2, Bab ke-31. Selama beberapa saat waktu seakan terhenti bagi Erlan. Ia membeku di tempat, seluruh tubuhnya terasa kaku. Kejutan yang ia dengar barusan membuatnya seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dadanya terasa sesak, seolah udara yang tersedia di ruangan itu tak cukup baginya untuk bernapas. "Ayo, Boy, Bray. Kita ke rumah sakit sekarang," ajak Alfian kepada dua putranya, lalu melirik Darren. "Maaf, Darren. Mel, aku duluan." "Silakan, Al," balas Darren. Tanpa mengulur waktu, Alfian segera beranjak dengan diikuti Boy dan Bray di belakangnya. Saat berpapasan dengan Erlan, Alfian sempat menatap tajam ke arah Erlan sebelum akhirnya meninggalkan kantor polisi. Begitupun dengan Boy dan Bray. Keduanya berlalu begitu saja tanpa menyapa. Boy bahkan terkesan tak peduli kepada sang sahabat. Sementara Raffi yang berdiri di belakang Erlan segera memberi isyarat kepada Joe, membuat lelaki itu segera mendekat. Aku tidak tahu apa yang sudah dikatakan Om Marwan kepada Erlan. Dia cuma antar Erlan ke kantor polisi, tapi langsung pergi setelahnya. Bisik Raffi. "Ya sudah, kamu sudah melakukan yang terbaik," ucap Joe mengulas senyum tipis, sambil mengusap bahu putranya. Joe melirik Bara dengan memberi sebuah isyarat. Bara yang paham pun segera mengikuti langkah Joe. Tak boleh buang-buang waktu, mereka harus segera menangkap dalang di balik semua kekacauan yang terjadi. Sementara Gali tetap berada di kantor polisi untuk menemani Darren dan Melati. Setelah kepergian Joe, Bara dan Raffi, Erlan masih membeku di tempat. Belum ada satu kata pun yang terucap dari bibirnya. Ia hanya menatap seorang wanita yang duduk tak jauh darinya. Wulan terus menangis. Ia bahkan tak berani mengangkat kepala setelah menyadari keberadaan Erlan di ruangan itu. Erlan baru dipersilahkan duduk setelah diperiksa oleh seorang anggota kepolisian demi memastikan tidak ada senjata berbahaya lagi di tubuhnya. "Ayo duduk dulu. Kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin," bujuk Darren, masih menunjukkan sikap lembut, sekalipun hatinya terasa geram melihat Erlan datang dengan membawa sebuah senjata api. Erlan yang masih terkejut itu kemudian duduk di samping Darren. Ketika amarah membuncah di kepala, ia harus dikejutkan dengan 3 hal sekaligus. Fakta bahwa Amira adalah Bian, cinta masa kecilnya. Marwan, orang yang selama ini ia percaya ternyata adalah duri dalam daging. Dan paling menyakitkan adalah Wulan. Wanita yang paling ia benci dan ingin ia lenyapkan itu ternyata adalah ibu yang telah melahirkannya. Bagaimana mungkin ini semua terjadi? Gemetar suara Erlan saat mengucapkan kalimat itu. Bagaimana dia bisa menjadi ibuku? Padahal aku punya orang tua. Mendengar pertanyaan itu, sepasang mata Wulan terpejam bersamaan dengan air mata yang mengalir di pipi. "Mau kan kamu ceritakan semuanya, Wulan?" Melati menatap wanita itu. Tampak ragu, Wulan menyeka air mata. Ia menarik napas dalam-dalam. "Ceritakan semuanya tanpa menutupi apapun. Erlan berhak tahu. Dengan begitu kami juga bisa membantu kamu." Wulan mengangguk pelan. Ia sempat terisak-isak, namun Melati kembali menenangkannya. Masih lekat dalam ingatan wanita itu bagaimana ia bisa terjebak dalam sebuah situasi yang begitu sulit. Situasi yang mengubah seluruh hidupnya. Mbak Nia adalah pelanggan di salon tempat aku bekerja. Setiap kali datang, aku yang melayani dia, karena dia menolak dilayani yang lain. Suatu hari dia bercerita bahwa tidak bisa memiliki anak, dan butuh seorang ibu pengganti untuk melahirkan anak untuk suaminya. Darren dan Melati tersentak. Hampir tak percaya. Mbak Nia menawarkan sejumlah uang, tapi aku sempat menolak. Sampai suatu hari, Mbak Nia datang ke salon. Entah bagaimana gelang berliannya ada di dalam tasku. Aku dituduh mencurinya dan dilaporkan ke kantor polisi. Aku hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun yang tidak tahu apa-apa. Mbak Nia menawarkan kesepakatan supaya aku bisa bebas dari hukuman penjara. Aku harus mau menjadi ibu pengganti dan melahirkan anak untuknya melalui proses bayi tabung. Kedua tangan Erlan mengepal mendengar cerita itu. Dadanya semakin sesak. Bahkan ia hampir menangis. Aku terdesak dan tidak punya pilihan lain. Akhirnya aku menerima syarat yang diajukan Mbak Nia dan akhirnya kami melewati proses bayi tabung. Mbak Nia juga memberi syarat bahwa Mas Salman tidak boleh tahu siapa ibu yang melahirkan anaknya.
Ya Allah. Melati mengusap bahu Wulan yang masih terisak-isak. Kamu tidak punya keluarga yang bisa membantu kamu. Ia menggelang. Aku tidak punya siapa-siapa, Mbak Mel. Tidak ada keluarga dan saudara. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya proses bayi tabung itu berhasil. Selama hamil, aku ditempatkan di sebuah apartemen. Aku dikurung dan tidak boleh kemana-mana. Keluar hanya pada saat akan periksa kehamilan. Sampai akhirnya Lan lahir. Aku tidak diizinkan melihat anakku sendiri. Erlan langsung dibawa oleh Mbak Nia. Aku hanya melihat kebahagiaan mereka dari jauh. 1 minggu setelah dirawat di rumah sakit, aku pulang ke kontrakan. Aku hanya bisa menangisi anakku yang sama sekali tidak bisa kupeluk. Bahkan aku belum melihat wajahnya seperti apa. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi ibu susu untuk Erlan? Tatapan Wulan kembali menerawang. Malam itu Mbak Nia mendatangi aku. Dia memberitahu kalau Lan alergi susu formula. Dia butuh ibu susu. Mbak Nia memberi kesempatan untuk menjadi ibu susu untuk Erlan. Ingat, kamu hanya sekedar ibu susu. Kamu tidak punya hak apapun atas diri Erlan. Ucapnya kala itu. Aku menerima tawaran itu. Aku ikut ke rumah Mas Salman dan menjadi ibu susu untuk Erlan. Untuk menjaga rahasia, Mbak Nia mengatakan kepada Mas Salman bahwa aku baru saja melahirkan dan kehilangan anakku. Tapi, saat usia Erlan 2 tahun, perjanjian kami selesai. Aku harus pergi. Suatu hari Mas Salman mencariku. Dia memintaku agar kembali merawat Erlan, karena sejak aku pergi Erlan terus sakit. Hal itu tidak bisa diterima Mbak Nia. Dia merasa terancam. Sampai akhirnya dia melakukan segala cara untuk bisa menyingkirkanku. Aku ingin anakku. Mbak Nia hanya memanfaatkannya untuk mempertahankan posisinya. Dia tidak pernah menyayangi Erlan. Saat Erlan berusia 4 tahun, aku memutuskan untuk membawanya pergi diam-diam. Sayangnya, aku berhasil tertangkap. Saat itu Mbak Nia berjanji akan membebaskan aku dari tuntutan kalau aku mau pergi dan melupakan Erlan. Akhirnya aku pergi. Setiap hari aku hanya bisa melihat Erlan dari jauh. Erlan berusia 12 tahun saat Mbak Nia meninggal karena kanker ovarium. Sebelum meninggal, dia sempat memberitahu Mas Salman tentang aku dan memintaku ke rumah sakit. Pada saat itu Marwan, yang menjadi orang kepercayaan Mas Salman datang. Aku melihat sendiri dia memasukkan sesuatu ke dalam keminuman Mas Salman. Aku berusaha mencegah Mas Salman meminumnya, tapi sudah terlambat. Mas Salman terburu-buru meninggalkan rumah sakit untuk menyelamatkan Erlan. Tapi saat dalam perjalanan, dia mengalami kecelakaan dan tidak tertolong. Marwan menuduhku sebagai pembunuh. Karena itulah aku memalsukan tulisan tangan Mas Salman dan membuat surat wasiat palsu bahwa Erlan harus dirawat Pak Darren dan Mbak Melati. Tapi perusahaan Mas Salman jatuh ke tangan Marwan. Sejak saat itu, aku pergi. Tak ada kata yang terucap dari bibir Erlan. Ia hanya terus menangis dan menangis. Marah terhadap dirinya sendiri yang begitu mudah terpedaya oleh Marwan. Menumbuhkan kebencian yang tidak seharusnya. Cukup. Lelaki itu menggeleng. Matanya mengalirkan cairan bening. Darren mengusap bahunya, lalu menatap Wulan. Andai kamu tahu bahwa Marwan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Erlan. Mereka tidak bisa membunuh Erlan karena dalam surat wasiat yang dibuat Mas Salman tertulis bahwa dia menghibahkan seluruh harta kekayaannya untuk Erlan. Kalau terjadi sesuatu terhadap Erlan, maka seluruh harta itu akan dibagikan secara merata ke 10 yayasan amal. Wulan terisak mendengar ucapan Darren. Aku hanyalah seorang ibu yang takut anaknya terluka. Tangis Erlan pecah di ruangan itu. Ia bersimpu di hadapan Wulan. Menangis sejadi-jadinya. Kebisuan itu akhirnya berurai dengan deringan ponsel milik Darren. Ia menatap layar ponsel, di mana tertera sebuah nomor pemanggil yang setahunya adalah nomor telepon rumah sakit tempat Amira dirawat. Tanpa mengulur waktu, ia segera menggeser simbol hijau. Selamat siang, apa ini dengan Pak Darren? Suara seorang wanita menyapa sesaat setelah panggilan terhubung. Iya, benar. Jawab Darren. Maaf, kami mau menginformasikan bahwa pasien atas nama Amira Hairunisa saat ini tidak berada di tempat. Apa maksudnya dengan Amira tidak ada di tempat? Iya, Pak. Maaf, kami baru saja akan mengambil sampel darah. Tapi pasien tiba-tiba tidak berada di kamar.
Kejadiannya kurang dari 5 menit lalu. Kami sedang mencarinya. Baik Darren, Melati maupun Erlan menjadi panik. Di sisi lain, kepanikan terjadi di rumah sakit. Bagaimana tidak? Amira tidak ditemukan di kamar tempatnya dilawat. Beberapa petugas medis yang berjaga pun ikut panik, sebab tidak ada yang melihat Amira keluar dari ruangan. 5 menit lalu saya baru saja mengambil sampel darah. Kalaupun dia pergi pasti belum jauh, kata seorang dokter yang menangani Amira. Baik Alfian, Bray dan Boy panik bukan main. Berbagai pikiran buruk sudah memenuhi kepala. Pak, kita berpencar cari adek. Dia pasti belum jauh. Pekik Bray. Tanpa kata langsung berlari untuk mencari adik kembarnya. Suasana semakin dipenuhi kepanikan. Dia dalam keadaan lemah, tidak mungkin dia bisa pergi dengan cepat. Dia pasti masih di sekitar rumah sakit. Pekik Alfian, segera merogoh saku celana dan mengeluarkan ponsel. Menghubungi Joe secepat mungkin. Boy dan Bray pun berpencar di sekitar rumah sakit. Boy berkeliling di taman, sementara Bray memilih mencari di sekitar danau. Boy menghampiri setiap orang yang berlalu, menanyakan pasien bercadar kepada siapapun. Namun tidak ada yang melihat. Sementara Bray baru saja tiba di danau belakang rumah sakit. Langkahnya terhenti sejenak saat melihat seorang wanita berpakaian menyerupai perawat mendorong sebuah kursi roda hingga terperosok ke dalam danau bersama seorang pasien di atasnya. Bian,